Salam Kerahiman. Tanggal 26 Mei. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh Allah yang Maha Rahim, kebaikan yang tak terbatas, hari ini seluruh umat manusia berseru dari jurang kepapaannya kepada kerahiman-Mu, kepada belas kasih-Mu. Oh Allah, mereka berseru dengan suara kepapaan yang memilukan. Ya Allah yang murah hati, janganlah menolak doa kaum buangan di bumi ini. Oh Tuhan, oh kebaikan yang melampaui pengertian kami, Engkau sungguh-sungguh mengenal kepapaan kami, dan Engkau mengetahui bahwa dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak mampu menghadap Engkau. Maka kami mohon kepadamu, limpahilah kami dengan rahmat-Mu, dan tingkatkanlah selalu kerahiman-Mu dalam diri kami, supaya kami setia melaksanakan kehendak kudus-Mu sepanjang hidup kami, dan pada saat kematian kami. Biarlah kerahiman-Mu yang maha kuasa melindungi kami dari serangan musuh-musuh keselamatan kami, sehingga kami sebagai anak-anak-Mu dengan penuh pengharapan menantikan kedatangan-Mu yang terakhir, hari yang hanya Engkau yang tahu. Kami berharap akan menikmati segala sesuatu yang dijanjikan Yesus kepada kami, meskipun kami ini penuh dengan kejahatan. Sebab Yesuslah harapan kami, lewat hati-Nya yang maha rahim, ibarat lewat gerbang yang terbuka lebar, kami masuk ke dalam surga. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akan sama-sama baca dari diary nomor 1558. 2 Februari 1938. Kegelapan jiwa. Hari ini adalah pesta Bunda Allah, dan keadaan jiwaku sedemikian gelap. Tuhan telah menyembunyikan diri, dan aku sendirian, sama sekali sendirian. Pikiranku menjadi sedemikian redup, sehingga aku hanya melihat hayalan-hayalan melulu. Tidak seberkas sinar pun memancar ke dalam jiwaku. Aku tidak memahami diriku sendiri, juga tidak memahami mereka yang berbicara kepadaku. Godaan-godaan yang menakutkan mengenai iman kudus menyerbu aku. Oh Yesusku, selamatkanlah aku. Aku tidak dapat berbicara lebih lama lagi. Aku tidak dapat melukiskan hal-hal ini secara rinci, karena aku takut membuat seseorang akan tersandung kalau membacanya. Aku sangat heran bahwa siksaan-siksaan seperti ini dapat menimpa suatu jiwa. Oh badai, apa yang engkau lakukan terhadap biduk hatiku? Sudah sepanjang hari dan sepanjang malam badai ini berlangsung. Ketika Mother Superior masuk untuk menjenguk aku dan bertanya, apa engkau mau memanfaatkan kesempatan ini? Sebab Pastor Andras datang untuk mendengarkan pengakuan dosa. Aku menjawab, tidak. Aku merasa Pastor Andras tidak akan memahami aku, atau aku tidak akan mampu melakukan pengakuan dosa. Aku menjalani sepanjang malam bersama Yesus di Getsemani. Dari dadaku melesat satu rintihan yang terus-menerus. Suatu sakratul maut yang dialami akan jauh lebih ringan, sebab sesudah berada dalam sakratul maut, orang akan mati. Sedangkan di sini, orang berada dalam sakratul maut tetapi tidak dapat mati. Oh Yesus, aku tidak pernah membayangkan penderitaan seperti ini dapat terjadi. Kehampaan, itulah kenyataannya. Oh Yesus, selamatkanlah aku. Aku percaya akan Dikau dengan segenap hatiku. Sudah begitu sering kali aku melihat kecemerlangan wajah-Mu, dan kini, di manakah Engkau, Tuhan? Aku percaya, dan sekali lagi aku percaya akan Dikau.
Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Aku juga percaya akan semua kebenaran yang diajarkan oleh gereja kudusmu untuk diimani. Tetapi kegelapan tidak juga surut, dan rohku tenggelam dalam sakratul maut yang bahkan lebih mengerikan. Dan pada saat itu, siksaan yang sedemikian mengerikan menguasai aku, sampai-sampai aku heran bahwa aku tidak menghembuskan napas terakhir. Tetapi semua itu hanya berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Diary 1558 itu ditulis 2 Februari 1938. Tahun meninggalnya Suster Faustina tahun 1938, bulan Oktober. Jadi cerita ini di mana Suster Faustina sudah mengalami sakit yang semakin hari semakin parah. Dikatakan di awal kegelapan jiwa. Waktu itu Faustina merasakan jiwanya yang sangat gelap. Dia katakan keadaan jiwaku sedemikian gelap. Dan Faustina katakan, Tuhan, Engkau ada di mana? Engkau menyembunyikan diri. Aku sendiri, sama sekali sendirian. Betul-betul dia merasa sendirian, dia enggak merasakan Tuhan, mungkin ya. Dikatakan lagi di situ, aku menjalani sepanjang malam bersama Yesus di Taman Getsemani. Jadi dia merasakan sendiri, sedih, mengalami siksaan, bahkan dia bilang mengalami sakratul maut. Tapi kalau sakratul maut yang alami, artinya yang betul-betul orang mengalami sakratul maut dan setelah satu saat dia meninggal, selesai. Nah, kalau Suster Faustina ini mengalami sakratul maut tapi dia nggak mati. Jadi jauh lebih menderita. Dan di sana dia katakan, aku menjalani sepanjang malam bersama Yesus di Taman Getsemani. Kalau kita tahu cerita tentang Yesus di Taman Getsemani ya. Waktu itu Yesus berlutut dan berdoa di Taman Getsemani ya. Yesus berlutut dan berdoa. Dia katakan, ya Bapa, kalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tapi bukan kehendakku, kehendak-Mu-lah yang terjadi. Itu ada di Lukas 22:42. Dan kalau kita baru ikutin novena kerahiman ilahi ya, Yesus kasih konfirmasi juga. Kenapa dia sampai berkata seperti itu? Karena dia melihat jiwa-jiwa yang suam-suam kuku, yang tidak panas, tidak dingin. Itulah yang menyebabkan Yesus bilang, Bapa kalau bisa piala ini lewat daripadaku. Dia mengalami suatu yang mengerikan, yang menjijikan. Lanjut ya. Yesus sebagai 100% manusia, waktu sakratul maut dia pun sungguh-sungguh mengalami ketakutan. Disebutkan di Lukas 22:44, ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Kalau kita ketakutan, jangan pikir yang lain, kita lihat Yesus. Kita juga sudah banyak belajar dari Suster Faustina. Dikatakan di Lukas 22 ya, Yesus sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Kalau saya bayangin, Yesus itu sampai bisa mengeluarkan peluh darah ya, karena mungkin dia stres ya, saking stresnya, maka pembuluh-pembuluh darahnya itu pecah sehingga mengalir keluar bersama dengan peluh seperti tetes-tetes darah. Stres, takut karena dia harus menanggung dosa orang-orang yang menjijikan seperti itu, yang suam-suam kuku. Kalau orang itu berdosa dan dia bertobat, Yesus pasti bela orang itu. Karena memang tujuan Yesus datang ke dunia adalah untuk menyelamatkan manusia berdosa yang bertobat. Tapi kalau yang suam-suam kuku itu yang mendatangkan kejijikan buat Tuhan Yesus. Dia stres sehingga pembuluh darahnya pecah dan keluarlah keringat titik-titik darah.
Itu ada di Lukas 22:44. Suster Faustina juga mengalami sakratul maut seperti itu. Tapi ngeri buat dia karena nggak mati. Artinya nggak ada endingnya, nggak ada stopnya. Dia merasakan kehampaan. Tadi dia merasakan kegelapan, dan sekarang dia merasakan kehampaan. Sehingga Faustina katakan, Yesus, selamatkanlah aku. Faustina katakan ya, sudah begitu sering aku melihat kecemerlangan wajahmu. Sekarang di manakah engkau? Kalau kita ingat, kata-kata seperti ini juga seperti yang Yesus katakan waktu di atas salib. Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu suatu stres, suatu keadaan, kehampaan sendiri sampai terungkap hal seperti itu. Sama seperti juga Faustina bilang, saya sering melihat wajahmu yang cemerlang Tuhan, sekarang engkau di mana? Tapi itu semua Faustina tidak berlarut-larut, langsung dia katakan, aku percaya, aku percaya, aku percaya akan Dikau. Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi di atas semua permasalahan, di atas semua persoalan, di atas semua penderitaan, kesendirian, kehampaan, tetap kita harus punya iman. Aku percaya, aku percaya, aku percaya akan Allah yang Maha Rahim. Kuncinya memang berarti dalam segala situasi kita harus percaya. Percaya sama berharap lain ya. Ada yang bilang, aku berharap padamu Tuhan. Berharap itu menurut saya lain. Percaya itu betul-betul 100% mengandalkan Tuhan. Kalau berharap tuh, ya kalau dikasih, kalau nggak dikasih ya udah kan cuma berharap. Itu pengertian saya pribadi ya. Jadi sering dikatakan kita harus punya iman yang kuat, yang teguh, percaya. Ya. Percaya. Baik, itu saja sharing saya untuk tanggal 26. Saya akan tutup dengan doa penutup. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, mungkin ada di antara kami yang sedang mengalami kegelapan. Kiranya Engkau jamah kami Tuhan, walaupun kegelapan tidak pernah surut, tidak juga surut, belum juga surut. Walaupun rohku tenggelam dalam sakratul maut yang mengerikan, tapi kami mau percaya padamu Tuhan. Engkau andalan kami. Hari ini, besok, dan selama-lamanya. Jisu ufam tobie. Jesu ufam tobie, Jesu ufam tobie, Jesu ufam tobie, Jesu ufam tobie. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.